Shalom saudara dan sahabat, kita jumpa lagi dalam Voice of Hope. Kali ini dengan topik Roh Kudus membarui hati agar menjadi berkat. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 berkata, "Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya bukan hanya tentang menerima berkat Tuhan, tetapi tentang menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi berkat ketika hati kita terluka, disakiti, atau diperlakukan tidak adil? Secara manusiawi, reaksi kita sederhana. Jika disakiti, kita ingin membalas. Jika dihina, kita ingin membela diri. Jika diperlakukan tidak adil, kita ingin membuktikan bahwa kita benar. Itu naluri manusia. Tetapi firman Tuhan memanggil kita kepada standar yang lebih tinggi. Bukan membalas, melainkan memberkati. Bagaimana mungkin? Jawabannya hanya satu, Roh Kudus. Tanpa pembaruan dari Roh Kudus, hati kita mudah dikuasai emosi, kepahitan, dan kemarahan. Tetapi Roh Kudus bekerja dari dalam. Ia melembutkan hati yang keras, menenangkan hati yang marah, dan menyembuhkan hati yang terluka. Bagaimana cara Roh Kudus membarui hati kita? Yang pertama, Roh Kudus mempersatukan hati kita. Seia sekata dan seperasaan bukan berarti sepakat dalam segala hal. Artinya kita memiliki roh yang sama, roh kasih dan damai. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, ego mulai berkurang. Kita tidak ingin lagi menang sendiri, tapi ingin menjaga hubungan dan kesatuan. Yang kedua, Roh Kudus menumbuhkan belas kasihan dan kerendahan hati. Dunia mengajarkan kita untuk menjadi yang paling kuat dan paling benar, tetapi Roh Kudus mengajarkan kita untuk rendah hati dan peduli. Hati yang diperbaharui tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan bertanya, bagaimana saya bisa menjadi saluran berkat kasih Tuhan hari ini? Yang ketiga, Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk memberkati, bukan membalas. Memberkati orang yang menyakiti kita bukan tanda kelemahan. Itu tanda kemenangan rohani. Artinya kita tidak lagi dikendalikan oleh luka, tetapi dipimpin oleh Roh Allah. Saat kita memilih mengampuni, Roh Kudus sedang bekerja. Saat kita memilih mendoakan orang yang menyakiti kita, kita sedang membuka pintu bagi damai sejahtera masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan berkata, kita dipanggil untuk memberkati supaya kita memperoleh berkat. Prinsip kerajaan Allah berbeda dengan prinsip dunia. Di dunia, balas dendam dianggap wajar, tetapi dalam kerajaan Allah, kasih mengalahkan kebencian. Ketika kita menabur kasih, kita menuai damai. Ketika kita menabur pengampunan, kita menuai kelegaan. Ketika kita menabur berkat, Tuhan sendiri yang mencurahkan berkat-Nya atas hidup kita. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hati kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus? Apakah respon kita mencerminkan kasih Kristus? Jika masih ada kepahitan, kemarahan, atau keinginan membalas, jangan simpan, serahkan kepada Roh Kudus. Biarkan Dia memperbarui hati kita, supaya melalui hidup kita orang lain dapat merasakan kasih Tuhan. Kiranya kita bukan hanya menjadi penerima berkat, tetapi menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.